Halo semuanya, welcome to the Z Generation Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Yeah. Hari ini moderatornya ganti lagi. Aku Christian sebagai moderator di sini. Hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat-sangat hangat di kalangan para remaja. Enggak remaja juga sih, tapi semua orang. Tapi karena kita podcast Z Generation, kita akan bahas khusus untuk remaja, fokus ke remaja. Lalu di depanku sudah ada dua narasumber yang sangat-sangat hebat. Mungkin boleh perkenalan diri dulu mungkin dari. Nama aku Catherine. Saya Hadi Sugianto. Waduh, kalau Losa Hadi ini nggak usah dikenalin ya kayaknya ya. Udah semua jemaat GKT setia pasti tahu ini ya. Oke, Catherine umur berapa tahun ini? Tahun ini umur 16. Umur 16. Kalau, waduh, kok Losa Hadi aku takut nanya. Kalau saya 53. Wah, 53 tahun guys sudah di bumi ini. Oke, hari ini topik kita adalah tentang overthinking dengan judul Limiting the Unlimited. Mungkin narasumber ada yang bingung atau gimana tentang kenapa kok judulnya Limiting the Unlimited tapi temanya kita overthinking. Oke, tak jelasin dulu ya. Jadi Limiting the Unlimited, kenapa judulnya itu gitu loh? Karena kita sebagai manusia banyak hal yang kita selalu mikirin gimana ya, what if, terlalu banyak what if, sangat-sangat unlimited. Tapi sebagai kita manusia juga punya limit kita masing-masing. Kita juga harus berusaha ada maksimalnya. Oleh karena itu kita harus melimit diri kita sendiri agar tidak sampai terlalu panjang ceritanya, limiting the unlimited gitu. Oke, jadi pertanyaan pertama paling dasar, menurut kalian apa sih itu overthinking? Mungkin dari Catherine dulu deh. Menurut aku overthinking itu sebuah keadaan di mana kayak kita memikirkan sesuatu lebih dari yang harus dipikirkan. Dan biasanya pemikiran-pemikiran ini tuh lebih sering didominasi atau dikelabuhi sama yang namanya kecemasan dan juga kekhawatiran. Nah makanya sebenarnya overthinking itu nggak diperlukan, sangat nggak diperlukan. Tapi kita tidak bisa kayak istilahnya menghilangkan overthinking itu sendiri karena ya itu bisa datang begitu aja gitu. Oke, jawabannya sangat-sangat baku dan jelas. Yeah. Kalau dari Losa Hadi sendiri? Iya, yang seperti Catherine bilang itu benar. Nah, overthinking itu lebih kepada juga penekanannya adalah soal suka menganalisa begitu ya, sesuatu itu dianalisa terus menerus dianalisa. Dan apakah itu perlu? Ya perlu, cuma kadang-kadang itu orang terlalu berlebihan. Seperti tadi Catherine bilang, ada kecemasan, ada kekhawatiran, sehingga analisa itu nggak berhenti. Dan itu yang membuat orang akhirnya bisa ada dalam situasi yang sulit untuk dirinya sendiri. Berarti kalau dari jawaban kedua narasumber kita ya guys, overthinking itu sebenarnya plus minus ya, betul ya? Perlu dan tidak perlu. Oke. Lalu sudah 16 tahun, sudah 53 tahun. Pernah nggak sih kalian merasa cemas overthinking gitu? Mulai dari siapa dulu? Mungkin Losa Hadi atau Catherine? Losa Hadi dulu. Oke. Iya, kalau ditanya apakah saya pernah overthinking, saya itu termasuk orang yang dalam kategori ini gitu ya. Suka menganalisa, suka pikiran itu nggak jarang untuk bisa berhenti. Karena juga ada rasa khawatir, ada kecemasan, dan saya tipikal orang itu yang suka membuat segala sesuatunya itu bisa dihitung, diukur, pasti bahwa ini aman untuk dilalui, aman untuk dilewati, maka perlu analisa, maka perlu antisipasi, sehingga kadang-kadang itu sudah dibuat, enggak juga begitu gitu ya di kenyataan, tapi sudah menghabiskan banyak energi, ya akhirnya sampai juga ketakutan dan banyak hal yang lain begitu. Oke. Kalau dari Catherine sendiri pernah nggak? Kalau dari aku sendiri mungkin sama seperti Losa Hadi yang suka nganalisa keadaan, habis itu nebak-nebak kira-kira jalanku ini aman apa enggak gitu. Cuma emang versi remajanya ya, mungkin diwarnai dengan kegelisahan yang lebih, habis itu kelabilan juga kadang-kadang, jadinya lebih kayak nggak bisa stop dan
kadang-kadang apa yang dipikirin atau di overthinkingin itu malah keluar dari topiknya. Jadi yang benar-benar seharusnya overthinking itu ada keharusannya juga kan. Tapi menurut aku nggak bisa disamain sih, itu overthinking sama perencanaan itu beda menurut aku. Nah kalau aku overthinkingnya tuh lebih ke yang bisa di luar topik gitu nanti lama-lama. Oh, Ya. oke. Jadi kalau dari jawaban kalian lebih ke arah emang tipe orang yang sama ya mungkin ya, sangat-sangat menganalisa, mengantisipasi dulu. Oke, kira-kira nih sudah pernah mengalami overthinking bahkan sering. Apa sih kira-kira faktornya yang membuat kalian tuh sering overthinking? Mungkin dari Lozadi dulu. Iya, kalau saya itu kan tadi saya bilang saya ini suka orang yang ngitung ya, segala sesuatu dihitung, apakah ini terukur untuk bisa dicapai dan lain sebagainya, sehingga terus menerus menganalisa, sehingga juga ada keinginan untuk melihat hasil secara cepat. Karena saya merasa kalau sudah analisa terus hasilnya nggak cepat kelihatan, aduh rugi banget begitu ya, kok terlalu lama, kok nggak cepat begitu. Nah itu juga menjadi salah satu sebab akhirnya saya kejebak di situ. Juga bisa menjadi sebab kenapa saya juga overthinking itu adalah karena saya punya ekspektasi dengan realita yang kadang-kadang nggak sama begitu. Ya kan, dari analisa, dari ngitung ekspektasinya begitu, ternyata realitanya nggak yang seperti itu akhirnya membuat stres yang berlarut-larut begitu. I see. Kalau dari Catherine sendiri, faktor apa aja sih? Misalnya ini kan lebih tua. Kalau yang remaja gimana kira-kira? Nah, sifat dasarnya remaja aja ya yang aku selama ini analisa itu mereka lebih sering membandingkan diri ke orang lain. Maksudnya mereka punya jiwa untuk selalu berkompetisi gitu kan. Nah, ini juga jadi salah satu faktor di mana aku selalu mau setiap hari kompetisi supaya aku jadi yang paling terbaik daripada yang lainnya. Padahal sebenarnya kan nggak perlu ya, apalagi untuk membangun masa depan itu ya harusnya lebih fokus ke diri sendiri. Sedangkan kalau misalnya terlalu ngepikirin tentang siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih enggak, ya gak akan mencapai masa depan yang istilahnya eksplisit buat aku sendiri gitu loh. Nah mungkin dari rasa kompetisi itu juga pemikiran akan meragukan diri sendiri. Jadi masa depan kan nggak ada yang bisa lihat ya, termasuk siapapun deh, mau itu guru, siapa pendeta juga nggak akan bisa ngelihat masa depan. Nah, aku sebagai remaja kadang-kadang juga merasa, aduh masih remaja, mana bisa ini kayak ngerencanain masa depan yang begitu panjangnya gitu loh. Nah, mungkin rasa-rasa ketidakmampuan dalam diri itu kadang-kadang juga menghantui gitu dalam proses overthinking itu nanti. Oke, bentar Catherine. Tadi kamu ngomong rasa kompetisi ya? Iya. Kenapa rasa kompetisi itu apakah seburuk itu untuk menyebabkan seseorang tuh overthinking? Karena emang kita tuh sekarang ada di dunia yang kayak fast kerjanya, dimana kita memang harus cepat untuk sukses, bukan cepat untuk sukses sih, harus gercep supaya kita nanti ke depannya bakalan lebih sukses gitu. Karena banyak anak muda sekarang itu yang sudah produktivitasnya tuh tinggi banget gitu loh. Nah, dengan itu kenapa kompetisi itu butuh ya untuk mencapai masa depan itu sendiri. Nah, dan kenapa perasaan itu sangat sangat menghantui. Iya, menghantui dan ngambil place yang besar di overthinking itu ya karena kalau misalnya aku nih nggak berkompetisi atau nggak lebih unggul dari yang lain, bisa jadi masa depanku nggak bagus gitu. Pemikiran-pemikiran itu, dan juga kenapa jelek ya karena jadinya lebih berfokus kepada pencapaian orang lain dong. Nah, ya kayak gitu sih. Gimana lo Sadi dengan jawaban itu? Iya, saya pikir itu benar ya. Kalau usia-usia remaja itu kompetisi itu menjadi bagian yang kadang sulit untuk dihindari. Keinginan untuk mencapai hasil dalam waktu yang cepat pasti mereka juga inginkan, karena kan apalagi yang tipikal overthinking kan selalu pengen nanti 10 tahun lagi aku bisa jadi apa, 15 tahun lagi seperti apa lah, kalau sekarang masih seperti ini bisa nggak sampai ke situ, dan itu yang memang membuat mereka juga banyak mengalami kesulitan ya.
aku sendiri juga sering ngalamin itu ya. Karena di sekolah ya orang-orang pinter semua sih kelasku tuh, jadi kayak minder sendiri gitu kadang-kadang ya. Ya. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih ada pengalaman apa yang menarik gitu loh tentang overthinking ini? Mungkin cerita di masa lalu atau cerita mungkin dari Catherine semasa sekolah pernah overthinking tentang suatu hal, mungkin kayak nanti abis ini kan mau juga masuk kuliah kan ya. Ada nggak cerita yang menarik gitu tentang overthinking? Mungkin dari Catherine dulu deh mungkin. Tentu aja ada ya pasti ya. Soalnya sampai sekarang pun kalau disuruh menghindari overthinking juga nggak mungkin bisa gitu aku. Nah mungkin ada overthinking simple aja ya. Ini aku ngambil jurusan IPA kan. Nah itu tuh menjadi overthinking terbesarku sampai sekarang ini. Karena ternyata waktu pertama kali masuk itu aku pingin jadi psikiater nih. Ini sudah ngeplan, jadi udah mencari possibility gitu loh. Kira-kira kalau misalnya IPA mau jurusan mana? Nah sudah menetapkan mau jadi psikiater. Nah ternyata di tengah jalan jadilah aku pikir jadi desainer. Tapi memang itu sudah dari lama sih. Cuma tiba-tiba ya ada pemikiran labilitas seorang remaja tadi tuh untuk jadi psikiater. Nah akhirnya di tengah jalan overthink, ditambah lagi sudah ngelihat realita pelajaran IPA tuh yang ternyata wah seberat itu ya. Apalagi udah gitu kan kalau misalnya desainer emang kurang dianjurkan untuk masuk IPA atau kurang diperlukan gitu loh. Nah jadinya overthinkingnya tuh double sebelum ngelakuin sesuatu aja udah meragukan diri sendiri, udah merasa paling nggak mampu. Nah pikiran-pikiran kayak gitu tuh yang bikin aku actually down, jadi beneran down, yang awalnya cuma pemikiran doang jadi realita. Nah ini sulitnya overthinking itu di situ. Jadi kalau misalnya terlalu sering dipikirkan, ya nanti bakal jadi realita juga gitu, karena memengaruhi mentalitas kita kan. Sedangkan kalau misalnya kita berpikiran positif ya nggak bakal kayak gitu loh. Oh jadi lebih ke arah karir masa depan ya, karena sudah ambisi masuk IPA ternyata wah kok susah gitu ya. Iya jadinya overthink. Wah nanti kalau misalnya dapat nilai jelek gimana nih, kan berarti mempengaruhi banget sama masa depanku. Ya sampai sekarang jujur aja solusinya memang sudah ditemukan, tapi menjalankan solusinya kan nggak semudah itu ya. Ya gitu sih. Ini menarik solusinya. Kita pindah dulu ke Los Hadi. Ada cerita menarik apa nggak? Ada ya, saya ingat waktu saya mau lulus SMA itu pengen sekali bisa lanjut kuliah ya. Ya seperti tadi saya bilang, saya tipikal orang yang mencoba menganalisa, berpikir nanti masa depan mau seperti apa, step-stepnya mulai diatur begitu ya. Nah ketika akan lulus SMA sudah pengen mau kuliah begitu, ternyata ijazah SMA nggak bisa diambil karena uang sekolah di SMA itu masih belum dibayar 3 bulan. Lalu waktu itu peluang saya untuk bisa lanjut kuliah itu hanya satu, kuliah di perguruan tinggi negeri. Waktu itu negeri itu kan kalau kamu diterima nggak bayar, free untuk semua. Nah kalau sekarang ini kan nggak begitu ya, masuk negeri bisa bayar dan lain sebagainya. Nah kalau pilihan ke swasta nggak mungkin lah, ijazah SMA aja nggak bisa diambil, mau masuk di swasta. Nah akhirnya sampai batas pendaftaran perguruan tinggi negeri, ternyata saya juga berdoa minta Tuhan, Tuhan enggak kasih juga, akhirnya ijazah SMA juga enggak bisa diambil. Nah di situ ada rasa kecewa dan mulai overthinking muncul ya, menganalisa apakah saya ini adalah orang yang disayang sama Tuhan atau saya bukan orang yang disayang sama Tuhan begitu. Waktu itu saya juga sudah pelayanan di sekolah minggu, saya coba lagi berpikir menganalisa, apa Tuhan tidak suka dengan pelayanan yang aku lakukan? Mosok minta uang 3 bulan ambil ijazah saja Tuhan tidak kasih, begitu ya. Nah akhirnya karena memang tidak bisa, beberapa bulan kemudian papa saya almarhum itu bilang masih mau sekolah, saya bilang masih. Ya wis cari sekolah begitu kan. Akhirnya saya daftar ke sekolah swasta malahan. Nah waktu sekolah swasta itu kan bayarnya boleh dicicil. Papa saya bilang, wes mumpung boleh dicicil, masuk dulu. Cicilan pertama bayaran. Sudah masuk, kuliah sudah kan. Masuk bayar cicilan kedua nggak bisa. Tempo cicilan ketiga nggak bisa. Saya mulai berdoa, ya sudah berdoa cukup lama. Akhirnya papa saya bilang, wes nggak iso kamu sekolah karena uangnya nggak ada. Nah di situ overthinking saya muncul lagi ya.
mempertanyakan ini Tuhan memang benar sayang sama saya enggak sih? Minta uang sekolah 3 bulan aja lama banget dikasihnya, ya toh, sampai perguruan tinggi negeri tutup itu belum keluar, akhirnya juga keluar, masuk swasta juga seperti ini. Itu stres, itu membuat situasi sangat berat. Overthinking itu mencoba untuk terus berjalan berpikir ya, ikut Tuhan terus atau enggak ya? Percuma juga loh ikut Tuhan. Itu pikiran saya menganalisa begitu ya. Terus jalan hubungan saya dengan Tuhan. Percuma juga ikut Tuhan, punya Tuhan nggak ada bedanya kok. Ngapain lu terus ikut Tuhan? Itu pikiran jalan begitu ya. Akhirnya saya nyerah dan saya putuskan begini, oke, aku enggak akan ikut Tuhan. Aku nggak akan Tuhan-Tuhanan. Jadi begitu. clickbait ini, jadi clickbait ini ya. Jadi aku nggak Tuhan-Tuhanan. Itu sampai seperti itu karena saya menganalisa terus gitu loh. Wah, Tuhan ini rupanya nggak sayang kok. Ya, nggak sayang kok sama saya. Saya dibiarkan terus kayak begini. Susah itu terus-menerus, kenapa sih Tuhan begini begitu loh. Sudah nggak Tuhan-Tuhanan, nggak ke gereja, nggak baca Alkitab, wis nggak mau bantu pelayanan sekolah minggu, pokoknya pergi. Wis nggak Kristen-Kristenan gitu. Sampai seperti itu. Itu karena overthinking ya. Kalau mau dilihat sampai sekarang itu gila sampai kayak begitu ya. Gitu loh. Seorang pendeta guys, bisa seperti ini. Berarti emang overthinking merupakan suatu masalah yang lumayan berat ya di hidup ya. Oke. Tadi Catherine sudah mention solusi. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Kalau misalnya Catherine kan tentang karir nih, kalau misalnya Rosadi tentang perkuliahan gitu kan. Kalau dari Catherine solusinya kapan hari itu seperti apa? Nah, solusinya itu bukan ke lebih ke materi fisiknya. Maksudnya kayak belajarnya lebih banyak bla 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 bla. Karena menurutku hal itu sendiri nggak bakal bisa terjadi kalau misalnya kita aja nggak ada niatan untuk melihat segala hal tuh jadi positif gitu. Nah, jadi solusi aku adalah untuk berbaik diri, maksudnya berbaikan gitu sama diri aku. Karena kan emang ada kayak sedikit rasa bersalah gitu, maksudnya menyalahkan diri sendiri. Karena ngapain sih ngambil IPA gini gitu. Terus akhirnya jadi semuanya kan jadi berantakan gitu. Nah, pokoknya pertamanya waktu itu akhirnya aku kayak terima apa yang sedang terjadi, apa yang sudah aku ambil. Ya itu dijalani karena itu harus, gimana lagi. Terus habis itu aku juga nanamin suatu mindset di mana aku bilang ke diriku sendiri kalau everything happen for a reason. Jadinya apapun yang aku jalani sekarang itu pasti akan membuahkan hasil ke depannya. Kalau misalnya pun nggak membuahkan hasil, paling nggak itu Tuhan tuh naruh ini di sini sebagai kayak persiapan atau perlengkapan aku buat menjalani hidupku ke depannya. Nah itu sih, jadi pertamanya ya bekerja sama dengan diri sendiri untuk menerima, lalu juga bekerja sama dengan rencana Tuhan dan berusaha memahami. Itu sih solusinya. Tapi lebih ke arah memperbaiki relasi dengan diri sendiri ya. Iya, dan ya memperbaiki relasi dengan Tuhan juga of course. Soalnya sempat ada nggak enak sama Tuhan berarti pas itu ya? Iya dong, kayak waduh, kalau misalnya aku nanti mau jadi desainer, kenapa nggak dari dulu kayak emang di highlight aja gitu, dia arahin aja ke situ. Kenapa harus ada satu percobaan ini? Ini kan jadinya beban pikiran gitu ya, meskipun bebannya ya gitu-gitu aja, tapi tetap aja jadi beban overthinking. Nah jadinya harus ngebenerin relasi sama Tuhan serta kayak mencoba memahami dia sih. Gitu. Oke. Kalau dari Rosadi, mungkin ini solusinya bukan ke arah materi ya, sama seperti Catherine, mungkin lebih ke arah pas nggak bisa bayar uang kuliahnya itu, merasa depresi, itu gimana cara ngatasinya Rosadi? Iya, cara ngatasinya yang tadi saya bilang, saya lari meninggalkan Tuhan. Karena saya menganggap bahwa Tuhan tidak menyayangi diriku dan Tuhan tidak punya planning untuk masa depanku. Karena dua problem yang tadi ya, SMA dan waktu kuliah itu ternyata Tuhan tidak menolong begitu. Akhirnya kalau ditanya jalan keluarnya dulu gimana? Ya lari, saya tinggalkan Tuhan begitu. Tapi akhirnya apakah saya hidup memiliki damai sejahtera setelah memutuskan meninggalkan Tuhan, tidak Tuhan-Tuhanan begitu? Ternyata enggak. Ternyata hidupku mengalami kekeringan yang lebih kering, ya kehampaan yang luar biasa begitu. Dan akhirnya
ya saya berpikir wah ini cara mengatasi yang salah begitu. Ada masalah lari meninggalkan Tuhan itu nggak tambah bagus ternyata. Ternyata saya tambah hancur karena saya tidak berada di tangan yang tepat untuk membuat saya itu menjadi pribadi yang boleh menjadi masuk dalam rencana Tuhan begitu. Saya kan coba lari dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga ingat cerita tentang Yunus lah, yang lari lah, yang dilempar ke laut lah, kemudian ditelan ikan lah 3 hari di situ, rasanya mau mati kan begitu kan. Yunus itu kan sudah mati lah di perut ikan 3 hari itu gimana rasanya. Tapi akhirnya bahwa itu proses yang Tuhan justru buat dan lakukan ya, dan itu hebatnya Tuhan kita. Meskipun kita lari, Tuhan akan kejar kemanapun kita lari. Kita putus asa, Tuhan tidak pernah putus asa untuk cari kita, dan itu yang saya alami. Itu jawaban Lo Sahadi itu mengingatkanku kepada suatu acara Smile dulu pas retreat itu temanya Lost and Found. Jadi kemanapun kita pergi meninggalkan Tuhan itu pasti ditarik balik ya Lo ya. Iya. Sesuai dengan jalan Tuhan gitu. Oke, lalu berarti kan ini kesimpulannya adalah semua pasti rencana Tuhan lah yang bekerja. Kita mau kemanapun pasti Tuhan tarik balik. Kira-kira pendapat kalian gimana sih tentang orang-orang yang ngomong masa depan tuh usaha kita sendiri kok, Tuhan nggak ngapa-ngapain, kita sendiri. Mungkin dari Lo dulu gimana pendapatnya? Iya, kalau saya berpendapat bahwa kita harus mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Sekeras-kerasnya kita mengerjakan bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh dengan itu. Berdoalah tentang masa depan, soal apa yang menjadi rencana Tuhan begitu. Nah, seperti Catherine tadi kan menarik ya, bahwa ada pergumulan maunya ke sini, akhirnya ke sini begitu ya. Itu nggak apa-apa begitu. Itu memang tetap ada dalam kontrol Tuhan begitu. Jadi tetap bahwa saya meyakini hanya rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan pernah kita juga menyesali. Meskipun kita merasa, waduh, dibuat puter-puter begitu ya. Kok nggak dari dulu diarahkan aja, kan enak, nggak buang waktu, nggak buang uang. Jangan menyesali itu. Karena itu kita sedang berproses ya, berproses untuk menjadi orang yang dewasa, pernah belajar dari kegagalan, dari kekeliruan, itu semua akan Tuhan pakai kok. Tapi yang pasti rencana Tuhan yang akan terjadi tergenapkan dalam hidup kita. Setuju Catherine? Setuju. Oke, kalau setuju kita nggak usah tanya Catherine pendapat tentang orang yang seperti itu. Dibalik, kalau misalnya ada orang yang malah males, semua rencana Tuhan kok, tak tiduran di rumah wis, gak lapo-lapo wis. Semua Tuhan yang kerja. Gimana Catherine pendapatnya? Kalau orang-orang seperti itu gimana? Ya sama tadi kayak perkataannya Lo Sahadi, yang kita kerjakan bagian kita. Nah, memang kita datang ke dunia ini punya tujuan kan, pasti. Punya tujuan juga pasti itu sudah datang sama tanggung jawab dan juga hak nih ya. Nah, kalau misalnya kita nggak menjalankan tanggung jawab kita, gimana caranya kita mencapai tujuan kita? Orang itu adalah komponen penting juga kalau misalnya kita mau sukses gitu loh ya. Jadi kalau misalnya cuma berserah kepada Tuhan nggak melakukan apa-apa, ya secara logika aja mana bisa kayak tercapai sih kayak gitu. Aku juga selalu belajar dari atau kayak menanamkan ke diri sendiri kalau misalnya selalu ada quotes ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, kita nggak bisa berdoa doang tapi nggak kerja, dan sebaliknya juga nggak bisa. Nah, makanya semuanya tetap butuh usaha kita sebagai manusia dengan tujuan dan juga tanggung jawab gitu. Saling melengkapi ya Lo ya sama kita. Iya, setuju. Oke. Lalu gini, kalau dari pengalamanku pribadi, overthinking dulu pernah sempat dari teman-teman, ayo aku kuliah di luar negeri loh, nggak mau ikut Pas itu aku sudah apply di Surabaya. Itu aku bergumul terus, overthinking, tertekan sih, sampai nggak bisa tidur. Itu gimana caranya, mau di Surabaya atau mau di luar negeri. Nah, tekanan-tekanan seperti itu, kira-kira
Kalau mungkin dari Catherine mungkin kompetisi ya. Iya. Nah, kalau dari Loza Hadi sama mungkin Catherine mau menambahkan tekanan-tekanan dari orang sekitar, teman-teman atau mungkin guru, pembimbing atau mungkin orang tua bahkan itu berperan penting nggak sih membuat kita itu semakin overthinker, menjadi overthinker gitu. Sangat mungkin, apalagi kalau kita adalah pribadi yang tidak memegang atau kuat dalam prinsip dalam menjalani hidup ya. Artinya bahwa kita jalani hidup itu siapa yang mendrive kita itu kan harus jelas. Apakah orang, ataukah keinginan, ataukah kita percaya atau belajar terus menyerahkan diri, Tuhanlah yang akan menolong kita untuk langkah demi langkah. Nah, tuntutan orang, standar orang itu memang nggak bisa dipungkiri. Apalagi kalau dalam usia-usia remaja yang masih dalam usia mencari jati diri, kan dia belum fix gitu ya, ingin jadi seperti apa belum tahu, sehingga sumbangan pikiran orang, tekanan orang itu bisa sangat mempengaruhi itu sangat-sangat mungkin. Kalau dari Catherine mungkin mau menambahkan selain kompetisi nih. Selain kompetisi ya, mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi dari suatu social life gitu deh. Pokoknya ekspektasi dari umum publik. Nah, kita juga pasti selalu mau melengkapi kan, maksudnya mau jadi orang yang ya sesuai ekspektasi orang-orang gitu loh. Nah, jadi mungkin itu juga sih, apalagi remaja juga mudah terpengaruh oleh orang lain, nggak punya pendirian, pokoknya masih lemah dalam soal urusan prinsip gitu kan ya. Nah, mungkin itu struggle-nya remaja sendiri sih di situ. Kalau misalnya kalau kita tadi ngomong nggak punya prinsip, banyak yang nggak punya prinsip itu, kalau standar dari orang tua gitu, itu apakah menjadi tekanan atau malah menjadi sebuah bibit bagi seseorang remaja itu menanamkan itu dan bertumbuh menjadi sebuah prinsip? Tekanan orang tua ini ya, kayak kamu harus sekolah di ini, nggak boleh jadi ini, adanya ini. Itu akankah menjadi sebuah tekanan atau malah membangun gitu? Mungkin. Iya, itu akhirnya kembali ke pribadi remaja. Yang pertama adalah apakah dia punya cukup relasi yang baik dengan Tuhan, itu satu. Kemudian dia relasinya dengan orang tua seperti apa? Apakah cukup dekat? Apakah bisa berbicara dengan enak atau enggak? Nah, tidak bisa dipungkiri ya kalau ada tipikal orang tua yang seperti itu, yang seperti Chris sampaikan, harus begini, nanti kamu harus sekolah ke sana. Ya, itu bisa menjadi tekanan pasti. Menjadi tekanan karena si anak pasti akan mengukur ya, bisa enggak. Nah, kalau dia overthinking, orangnya begitu, dia akan terus menganalisa begitu. Menganalisa kemampuanku seperti apa, menganalisa kesempatanku akan seperti apa, mungkin enggak. Kalau enggak mungkin aku bakal diapain nih sama papa mamaku. Oh, itu bisa depresi, itu bisa stres, benar. Mengalami situasi yang tidak gampang dalam hidupnya begitu. Kalau dari Catherine nih, tuntutan orang tua gimana? Pernah dituntut atau enggak gitu? Ya of course ya, maksudnya orang tua itu ini nggak bisa disalahin juga ya, karena emang pemikiran anak sama orang tua tuh kadang-kadang bisa menyimpang. Jadi aku mau apa, orang tua mau apa, itu bisa terjadi tanpa ada maksud negatif gitu loh. Nah, jadi menurut aku yang positif ini, menurut orang tua aku yang positif ini. Jadi lebih ke latar belakang masing-masing sih, maksudnya ngelihatnya dari sisi mana. Nah, of course kalau misalnya menurut aku nggak sejalan sama pemikiran aku, ya menurut aku itu yang menyimpang dan akan membuahkan tekanan gitu loh. Nah, pasti hal itu pernah terjadi lah. Kan ini juga konflik dalam keluarga juga kan, maksudnya kayak mau jadi apa, mau jadi ini itu, memang kadang-kadang menyimpang. Cuma ya so far bisa dilalui sih, gitu. Oke. Orang tua dan anak, kalau misalnya emang menyimpang nih, solusinya apa? Apakah tetap stick with our own plan? Aku mau ini ya ini, nggak boleh lu ganggu. Atau rembukan, atau malah ya wis lah, nurut aja lah, nurut orang tua lah. Gimana Catherine? Catherine dulu aja. Kalau aku sendiri, aku tipe orang yang kalau misalnya aku udah ngelakuin plan,
dengerin dulu dong plan aku, baru nanti ubah kalau misalnya emang ada sesuatu yang nggak sejalan sama pemahaman aku. Jadi aku selalu usahain kalau misalnya plan aku sejalan sama plan aku sendiri ini. Nah tapi kalau misalnya kayak ada hal yang ternyata orang tua aku nggak setuju, ya dengerin dulu aja, nggak apa-apa. Karena menurut aku ngedengerin orang itu bukan berarti kita mudah termasuki pikirannya gitu loh. Maksudnya mudah terintimidasi terus terseret ke pemikirannya mereka. Itu menurut aku bukan kayak gitu. Malah membuka posibilitas lain gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sampai hal itu terjadi, ya dibicarakan. Karena memang untuk mencapai penyelesaian masalah yang baik, ya kita emang harus komunikasi. Tanpa adanya komunikasi nggak akan bisa sih menurut aku. Jadi kalau misalnya ada hal yang menyimpang antara aku dan orang tua, biasanya bicarain dulu, ya diargumenin dulu aja deh. Nanti hasil akhirnya ya udah aku kalau misalnya masih nggak terima, ya paling nggak aku sudah ada hasil akhir itu untuk aku pegang gitu loh. Nggak selamanya hasil akhir itu kan harus aku jalanin terus. Ntar yang bakal ngejalanin kan juga pribadi anak ini sendiri. Nah tapi saran orang tua ya harus tetap didengar. Jadi bukan berarti dikasih saran nggak didengerin, tapi juga bukan berarti dikasih saran harus didengerin terus. Ya gitu sih. Mungkin Loh Sari bisa bantu jawab ya. Kan kalau misalnya tadi Catherine cerita harus dibicarakan baik-baik, kadang-kadang emang adu argumen, tapi kalau misalnya sampai adu argumen ini meledak, amarah itu involve gitu, gimana loh? Apakah itu diperbolehkan? Amarah dari anak atau orang tua? Dan juga orang tua. Untuk menyelesaikan masalah anak ini ya Los ya, untuk masa depan itu apakah ya wis atau jangan gitu? Iya. Itu memang situasi yang tidak gampang itu pasti ya. Jadi kalau berhadapan dengan situasi seperti itu, benar yang Catherine bilang bahwa sebagai anak belajar untuk mendengar. Kesempatan untuk ngomong mungkin tidak pada waktu itu, ketika orang tua itu mengajukan permintaan, bahkan ada tekanan-tekanan, kamu harus begini, harus ke sana, harus ke situ misalnya. Kita nggak harus ngomong di saat itu, tapi dengerin dulu, nggak usah berbantah begitu. Kalau kita berbantah pada saat itu, maka sangat mungkin akan terjadi pertengkaran, sehingga meledak sana sini ya. Orang tua meledak, anak meledak, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, dengarkan dulu dan kemudian sambil berdoa, cari waktu yang enak. Biasanya kalau waktu yang enak, kalau lagi makan bareng gitu ya, itu ngobrol lah soal apa yang kalian pikirkan sebagai anak, kerinduan ke depan seperti apa, dan juga jelaskan tentang kemampuan yang ada pada diri kalian yang menonjol apa, potensinya apa, itu boleh diomongkan begitu. Oke. Jadi lebih baik diomongkan, meskipun ada percikan amarah sedikit itu masih diperbolehkan gitu. Oke, yang penting kita menemukan suatu titik temu yang pasti gitu ya. Oke. Nah, dari tadi kan kita membicarakan tentang diri kita sendiri nih. Gimana kalau misalnya kita gini nih. Nah, kalau misalnya ada orang lain, misalnya Catherine punya teman dekat atau Losadi punya misalnya anak Losadi sendiri misalnya. Ada nggak kayak pernah nemuin orang seperti itu kayak aduh aku gini sampai kayak depresi, nggak mau makan, nggak mau keluar kamar 5 hari 5 malam apa segala macam, pernah nggak menemukan orang seperti ini? Dari Catherine dulu mungkin. Pernah dong, dan namanya remaja pasti banyak yang kayak gitu sih, dan sering banget kayak dicurhati teman-teman, aduh aku overthinking karena ini karena itu. Nah ya itu struggle yang menurut aku wajar, lumrah, karena semua orang pastilah pernah overthinking, dan kalau malah nggak pernah overthinking rasanya perlu dipertanyakan ya. Jadi menurut aku itu suatu hal yang lumrah, dan biasanya orang-orang seperti ini dia tuh butuh validasi dari orang lain gitu, dan butuh suatu cerita yang relate ke mereka. Jadinya waktu ada orang-orang seperti ini nanya gimana solusinya, aku selalu timpa dengan personal experience aku sendiri. Jadi menurut aku, kalau misalnya aku tanya ke orang atau menanyakan saran, itu sebenarnya bukan penyelesaian yang aku cari, tapi teman kalau misalnya aku tuh ternyata nggak sendiri loh, lagi ada di posisi itu. Nah makanya itu yang aku terapin kalau misalnya ada yang datang ke aku untuk bertanya, aduh struggle-nya gini, itu lebih ke kasih paham dia kalau misalnya itu tuh
nggak ya normal dan nggak terjadi dengan kamu saja. Kayak maksudnya kamu nggak sendiri gitu sih. Oke, tapi kalau dari aku, apakah emang itu sebuah tindakan yang benar? Kayak cari temen, cari bolo lah istilahnya kan. Aku gak dewean kok, aku gak sendiri. Ada temen lain, orang lain yang juga sama seperti aku, itu suatu hal yang benar atau malah kita sebenarnya harus cari yang lebih bisa mengerti kita, yang bukan malah mendukung kita, iya samaan kok, kita samaan kok, atau malah cari orang yang mungkin guru pembimbing kita atau konseling gitu. Itu kira-kira bener atau enggak sih? Nah, menurut aku tuh tentang proses ya. Jadi aku yakin nggak semua orang kita kasih motivasi langsung bisa diambil dengan mentah-mentah. Karena apalagi remaja tuh pasti ya itu mudah terpengaruhi juga kan. Terus sifatnya yang masih kayak nyari jati diri. Nah, menurut aku untuk membangun karakteristik dalam dirinya sendiri untuk nggak overthinking lagi, itu ya harus dimulai dari bawah. Jadi menurut aku ya udah nggak apa-apa, sini share struggle, aku juga sama. Jadi ini lebih ke sharing sih, bukan kayak ya udah nggak apa-apa bro, kan sama kayak aku juga overthinking nih, aku juga gini gitu. Ya udah ntar kita gitu bareng aja, bukan ke situ. Jadi kalau misalnya aku sendiri, aku mau kayak kasih kesan kalau misalnya kamu pasti bisa kok, orang aku aja bisa, pasti kamu juga bisa gitu loh. Jadinya kayak lebih ke nanemin positivity dulu. Jadi bukan kayak langsung oh iya ngasih saran gini. Soalnya kalau dia sendiri nggak bisa nyari positivity itu di dalam diri sendiri atau rasa harapan itu, kayaknya nggak akan bisa lepas dari yang namanya overthinking dan masalahnya dia itu. Kalau dari Loza Hadi, pernah nggak nemuin gini orang-orang seperti ini, dan ini yang penting cara kita kasih solusinya. Mungkin tadi Catherine kan solusinya dengan menanamkan sisi positivity-nya. Kalau dari Loza sendiri gimana? Iya, nggak, kalau ditanya pernah nggak ngadapin atau ketemu dengan remaja-remaja yang begini? Pernah begitu. Dulu pernah sekitar jam 12:30 pagi berarti ya. Telepon di rumah bunyi, saya ngangkat. Ini ada anak remaja laki nangis-nangis begitu. Saya tanya, kamu di mana? Lagi di luar rumah. Loh, 12:30 malam kok masih di luar rumah? Kabur, dia bilang begitu. Kok kabur? Habis berantem sama mama, begitu kan. Yaudah, kalau kamu kabur seperti itu karena sudah 12:30 pagi, saya tanya dia, posisimu di mana? Dia bilang, oh posisi di sini. Ya sudah, karena dia bilang di situ, saya tahu di situ ada tempat yang dia bisa sembunyi sedikit begitu ya. Saya bilang, kamu sembunyi di situ supaya tidak ada orang lihat. Saya bilang, saya akan jemput. Nah, pagi itu saya jemput. Kemudian ya menghadapi yang begini ya ngomong ya sama dia bahwa memberikan pengertian bahwa memang ada situasi-situasi yang tidak gampang dalam hubungan antara anak dan orang tua, harapan orang tua ke anak yang kadang nggak pas. Ya yang seperti dialami ya, saya bilang begitu, dan tidak hanya kamu, beberapa orang mengalami hal yang sama. Ya akhirnya mendorong dan mengajak dia untuk saya bawa pulang ke rumahnya, ketemu papa mamanya kembali begitu, dan dia mau. Kemudian di situ justru menjadi ada pintu untuk menjelaskan, ini loh anakmu ini sebenarnya kayak begini. Orang tuanya, iya kami ini ya sudah, tapi anakmu ini posisinya begini begitu loh. Jadi gimana gitu kan ya, akhirnya oke, sampai hari ini ya fine. Ini anak sudah menikah begitu sekarang ya dengan orang tua baik begitu. Ya ada situasi-situasi begitu. Kita mendengarkan banyak cerita menarik hari ini ya. Tapi ya karena emang kita waktunya terbatas, lain kali lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya banyak yang masih mau aku kulik dari Catherine, dari Loza Hadi, cuman emang karena waktunya kita terbatas, ya udah kita akhiri sampai di sini. Mungkin dari Catherine pesan terakhir untuk remaja-remaja kita yang tonton di rumah. Oke. Jangan overthinking lagi ya, karena yes, everything happen for a reason. Dan apapun yang nanti kalian akan hadapi sekarang, itu akan menjadi suatu bekal untuk kalian di
di masa depan. Jangan terlalu berpikiran negatif. Terus selalu pasrahkan semua ke Tuhan, doalah gitu loh. Memang kita yang menentukan jalan-jalan kita, tapi Tuhan yang menentukan langkah-langkahnya. Jadi jangan lupa untuk selalu bergantung aja pada Tuhan, karena kalau udah bergantung, kalian itu istilahnya dalam naungan Tuhan yang aman. Jadi kalian tidak perlu overthinking lagi. Gitu. Dari Losa Hadi mungkin? Ya kalau dari saya ingin bacakan ayat ya. Dari Roma 12 ayat 3 itu bunyinya begini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Tuhan pun ingatkan, gak usah berpikir sampai yang menjadi overthinker gitu ya. Yang tiap hari overthinking, pikirkan yang memang sepatutnya sesuai dengan dikatakan dalam bagian ini menurut ukuran iman. Jadi kalau menurut ukuran iman itu perhatikan dengan baik soal hubungan kita dengan Tuhan dan kesediaan kita untuk taat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang lain kan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan hidupmu itu penuh dengan rasa khawatir. Sehari untuk sehari kesusahan itu. Gak usah dipikirin, gak usah dianalisa begitu ya. Yang terlalu maksudnya. Menganalisa tentu, tapi yang terus menerus ndak berhenti sampai akhirnya kita menjadi sulit sendiri, itu yang tidak boleh. Karena kita punya Kristus, kita punya iman, menurut ukuran iman berpikirlah ya, membuatlah rencana dan aturlah hidupmu dengan baik. Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Oke, sebuah closing yang sangat-sangat ya nggak bisa ngomong lagi aku ya. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita pada hari ini. Mungkin kita tutup dalam doa ya. Mungkin bisa minta tolong Losa Hadi untuk menutup kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami dalam bincang-bincang kami. Kami berdoa supaya Tuhan boleh terus menolong sehingga ada banyak anak-anak muda yang diberkati hidupnya oleh Tuhan sendiri, yang disiapkan oleh Tuhan untuk sampai kepada tujuan Tuhan, untuk nama Tuhan boleh dimuliakan lewat hidup mereka. Berkati setiap anak-anak muda dalam hidup mereka, relasi mereka dengan orang tua, dengan teman, dengan siapapun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, jadi sekian podcast kita pada hari ini. Sangat-sangat seru. Tunggu next episode kita. Tunggu aja lah. Jadi Z Generation Podcast, go bright and brave. All glory to God. Bye-bye.